Nah, kognisi tingkat tinggi, kognisi tingkat tinggi. Misalnya kemampuan untuk berpikir abstrak dan memahami metafora. Itu menunjukkan bahwa akal manusia memang mampu kok menjangkau konsep-konsep yang tidak secara langsung bisa diamati. Bahwa akal manusia memang mampu kok menjangkau konsep-konsep yang tidak secara langsung bisa diamati. Yang secara tidak langsung bisa diamati pada pengalaman empiris. Matematika murni misalnya, itu kan produk pemikiran manusia yang abstrak dan nggak selalu punya representasi fisik. Nggak selalu punya representasi fisik. Konsep seperti misalnya kalau nanya orang nih yang percaya Tuhan, misalnya kita nanya Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi videonya Kumaila yang dulu versus sekarang. Yang dulu itu masih lurus pemikirannya, dia masih mampu untuk berpikir hal-hal yang abstrak atau tidak terlihat atau tidak terlihat secara fisik ya. Dia mampu saat itu. Dan saat sekarang kita tonton videonya seperti apa lebih lengkapnya. Nah, kognisi tingkat tinggi, kognisi tingkat tinggi. Misalnya kemampuan untuk berpikir abstrak dan memahami metafora. Itu menunjukkan bahwa akal manusia memang mampu kok menjangkau konsep-konsep yang tidak secara langsung bisa diamati. Bahwa akal manusia memang mampu kok menjangkau konsep-konsep yang tidak secara langsung bisa diamati. Yang secara tidak langsung bisa diamati pada pengalaman empiris. Matematika murni misalnya, itu kan produk pemikiran manusia yang abstrak dan nggak selalu punya representasi fisik. Nggak selalu punya representasi fisik. Konsep seperti misalnya tak hingga atau konsep dimensi ekstra dalam fisika teoritis itu nunjukin bahwa manusia bisa kok memahami ide-ide yang melampaui pengalaman sehari-hari. Nah, itu dia yang dulu ya, pemikirannya masih lurus dia. Jadi sebenarnya manusia itu pikirannya atau pemikirannya itu mampu untuk memikirkan hal-hal yang abstrak atau secara fisik itu tidak tampak. Nah, itu pemikiran Kumaila dulu. Artinya sebenarnya kalau dulu itu pemikiran Kumaila masih lurus, masih dipakai secara maksimal pemikirannya, dia itu percaya bahwa Tuhan itu tidak harus nampak. Tuhan itu tidak harus tampak. Artinya walaupun Tuhan tidak pernah menampakkan ke Kumaila ini atau ke seluruh makhluk kecuali ke Nabi Musa dulu atau ke Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, sebenarnya Kumaila ini mampu mencerna bahwa Tuhan itu ada. Gimana tidak ada? Wong alam semesta ini tercipta yang menciptakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Adanya dia, ada nafas, ada hidung, ada gigi, ada usus, ada jantung, ada paru-paru dan sebagainya. Masa tercipta dengan sendirinya? Kan begitu. Saat itu Kumaila masih ini, artinya masih berpikir secara lurus, tidak harus berkonsep secara fisik. Secara abstrak pun manusia itu mampu pikirannya menganalisa atau berpikir ke situ gitu kalau dulu ya. Kita tonton videonya yang sekarang sudah agak bengkok-bengkok pemikirannya. Kurang tahu karena apa ini. Kita tonton. Kalau nanya orang nih yang percaya Tuhan, misalnya kita nanya Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana? Ya akan dijawab di tempat yang nggak bisa kita jangkau karena yang dikasih bakalan metafora doang. Mau dijawab di langit ketujuh, ya manusia udah eksplor luar angkasa nggak nemu tuh sebelah sana Tuhan. Mau dijawab di hati tiap manusia, kan maksudnya nggak literally ada di dalam hati secara anatomi kan. Jadi sama aja kayak orang yang percaya hantu tapi dia nggak pernah lihat gitu. Dia nggak bisa buktiin apa-apa meskipun rasa merindingnya ada nih. Tapi rasa merinding itu nggak membuktikan hantunya ada. Itu cuma membuktikan kalau badannya merespon perasaan takut dia. Nah, itu dia videonya Kumaila yang sudah tidak percaya Tuhan dan Tuhan itu tidak ada kata dia. Walaupun sebenarnya ini dibantah oleh pemikiran sebelumnya. Kata dia, walaupun tidak tampak, walaupun abstrak kata dia,
pemikiran manusia sebenarnya nyampe ke situ. Nah, itu kata dia dulu ya, video sebelumnya. Namun video yang terakhir ini Kumaila itu sebenarnya Tuhan itu ada nggak? Nah, kalau kita tanya pada orang yang percaya Tuhan, berarti dia terang-terangan tidak percaya Tuhan. Kalau ada di mana? Di langit misalkan, di langit ketujuh, otomatis manusia tidak nyampe dong ke sana secara ini, gitu kata dia, di luar angkasa kata dia. Artinya dia butuh pembuktian secara nyata, secara gamblang di depan dia. Oh ini Tuhan, begitu maksud dia. Dia butuh ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran bengkok-bengkok begini mau ketemu sama Sang Pencipta, gimana ceritanya, kan begitu. Ini akal logikanya sudah tidak dipakai semua ini. Kalau yang ini di video terakhir ini, kalau yang dulu itu, yang sebelumnya masih lurus dia, pemikirannya itu masih lurus, tidak bengkok-bengkok. Kata dia, walaupun abstrak, walaupun tidak tampak secara fisik, akal manusia masih nyampe ke sana kata dia. Dia memberikan beberapa ini bukti ilmu fisika kata dia itu. Nah, artinya kalau kita mengambil dari pernyataan pertama itu, statement pertama, dia itu mampu, pikirannya sebenarnya menjangkau hal-hal yang memang tidak tampak atau abstrak ya, secara fisik tidak tampak, namun pikiran manusia mampu ke situ. Nah, video yang terakhir dia sudah tidak mampu, harus ada di depannya baru disebut ada, harus kelihatan pakai mata baru dia bilang ada, begitu. Adanya alam semesta ini semua sama isinya ini, ada jangkrik, ada belalang, kupu-kupu, semut, dan binatang-binatang yang lainnya, itu termasuk manusia dan segala komponen manusia di dalamnya, segala komponen makhluk hidup di dalamnya, kuda, sapi, dan di dalamnya itu. Yang menciptakan siapa kalau bukan Tuhan alam semesta? Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Kalau si Kumaila ini berpikirnya secara lurus ya, karena ini sudah bengkok pikirannya, jadi tidak nyampe ke sana. Harus nampak di depan mata saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia, harus di depan Kumaila. Logikanya itu begitu. Maksud Kumaila, ya Kumaila, ya tidak begitu jalan ceritanya. Siapa kamu, kan begitu. Kamu kan hafal Quran kata kamu Kumaila, jadi sambil direnungi bacaannya, dibaca artinya, terjemahannya, maksud dan artinya dipahami. Nah, kalau tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu, kan begitu. Bukan bahas ditafsiri sendiri, artinya diartikan secara akalmu yang tidak lurus. Ya bengkok semua itu. Begitu. Cukup sekian.